Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita pada Minggu tanggal 23 Mei 2021. Hari ini kita menyampaikan warta jemaat, mempertegaskan kembali warta jemaat yang sudah ada. Majelis Jemaat GKI Batang Pemelum mengucapkan selamat beribadah bagi semua anggota jemaat GKI Batang Pemelum yang sekarang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming maupun secara rekaman. Bagi warga jemaat yang belum terdaftar dan mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota jemaat GKI Batang Pemelum agar dapat dilayani seterusnya, dimohon kesediaan untuk mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GKI Batang Pemelum setiap hari kerja, hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 12 WIB. Dan apabila ada pelayanan yang dibutuhkan oleh warga jemaat, bisa menghubungi langsung staf BPH atau koster gereja melalui nomor telepon ataupun nomor WhatsApp-nya. Kebaktian Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 8 WIB sesuai dengan berita jemaat yang ada, tidak ada perubahan. Liturgi adalah hari Pentakosta dengan pimpinan kebaktian yaitu Bapak Pendeta Mendio Parano STH Emin. Kebaktian Minggu untuk tanggal 30 Mei 2021 pukul 8 WIB sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan. Liturgi adalah bahasa Dayak Ngaju dengan pimpinan kebaktian Pendeta Itayani Tidalip. Kebaktian mengenang 40 hari almarhum Martha Haruman dilaksanakan hari ini Minggu 23 Mei 2021, tempat keluarga Eprin Hendun dengan alamat Jalan Krishna pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Kebaktian SPRP hari ini dilaksanakan Minggu 23 Mei 2021, tempat dilaksanakan Gereja Batang Pemelum dengan petugas Pendeta Nopea Sari STH Ika Lestari Simarmata yang dilaksanakan pukul 17 WIB atau pukul 5 sore. Kebaktian SPB dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, tempat keluarga Joner Simarmata dengan alamat Jalan Krishna Ujung dengan petugas Pendeta Walter Supa MDip, Diakon Irwan S. Limbay yang dilaksanakan pukul 17 WIB. Kebaktian SPPR dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, tempat Gereja Batang Pemelum dengan petugas Pendeta Walter Supa MDip, Penutua Mary Kristiana KR SOS dilaksanakan pada pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Kunjungan pelayanan jemaat rumah akan dilaksanakan di tempat. Yang pertama, Rabu tanggal 26 Mei 2021 di tempat keluarga Polonia Ermahar dengan alamat Jalan Giobos 21 dilaksanakan pada pukul 17 WIB. Yang kedua, Sabtu tanggal 29 Mei 2021 tempat keluarga Milio Marto dengan alamat Jalan Giobos 25 dilaksanakan pukul 17 WIB. Majelis Jemaat GKI Batang Pemelum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 23 sampai dengan 29 Mei 2021. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Bagi warga jemaat yang ingin dilayani sehubungan dengan ulang tahun kelahiran dan maupun ulang tahun pernikahannya agar dapat menghubungi petugas yang tertera di dalam berita jemaat. Bagi warga jemaat yang belum masuk WA grup GKI Batang Pemelum agar dapat menghubungi admin grup GKI Batang Pemelum agar dimasukkan ke grup. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Batang Pemelum untuk persembahan syukur keluarga dalam rangka ibadah minggu di rumah masing-masing bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di Gereja Batang Pemelum dimulai pukul 10 sampai dengan pukul 12 WIB
atau melalui rekening Gereja Batang Pemelum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKE Batang Pemelum, kebaktian keluarga tahun 2021 tidak dijadwalkan oleh BPH Majelis Jemaat GKE Batang Pemelum. Namun apabila ada permintaan dari keluarga untuk melaksanakan kebaktian keluarga di tempatnya, BPH Majelis Jemaat Batang Pemelum akan melayani sesuai dengan permintaan keluarga tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan bahwa pada hari ini, Minggu tanggal 23 Mei 2021, akan dilaksanakan pentahbisan penatua dan diakon tambahan periode 2019 sampai dengan 2024. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat Batang Pemelum bahwa dalam rangka perayaan Hari Perempuan GKE tahun 2021, KPP Resort Palangkaraya akan mengadakan lomba kebersihan dan kerapian gedung gereja. Berkenaan dengan hal tersebut, pengurus SPP Batang Pemelum memohon bantuan dari warga jemaat agar dapat menyumbangkan 1 pot bunga hidup atau plastik serta rupa-rupa dekorasi gereja berupa lukisan dan lain-lain untuk keindahan gedung gereja Batang Pemelum. Bagi yang bersedia menyumbang dapat menghubungi Ketua SPPR Batang Pemelum yaitu Penatua Harum SPD. Atas bantuan dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Diharapkan partisipasi dari anggota jemaat GKE Batang Pemelum untuk mendukung pengadaan alat multimedia. Total harga untuk pembelian alat multimedia tersebut sebesar Rp31.144.000. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKE Batang Pemelum untuk persembahan syukur sekolah hari Minggu atau SHM di rumah-rumah bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di Gereja Batang Pemelum mulai pukul 10 sampai dengan pukul 12 WIB. Untuk berita keuangan tidak kami bacakan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal, Bapak Ibu dapat menghubungi Bendahara Majelis Jemaat maupun Bendahara Panitia Pembangunan. Demikian berita jemaat pada hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan beribadah di Gereja Batang Pemelum pada pagi hari ini. Tata ibadah yang kita pergunakan adalah tata ibadah Hari Raya Pentakosta yang pertama dan pentahbisan penatua dan diakon. Baiklah, kita mempersiapkan diri, jemaat dimohon berdiri dan menyanyi Api Roh Kudus. Sementara itu, pelayan ibadah memasuki ruang ibadah. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Amin. Jemaat silakan. Nats membimbing. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Menyanyi, Datang ya Roh Kudus. Datang ya Roh Kudus, masuki hidupku, beri apimu, beri sinarmu. Datang, oh datang dan berkata di hatiku. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Kaulah penolongku, kaulah penghiburku, perisaiku, pembimbingku. Roh Yesus Kristus dari kata yang mulia, datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Ya surya hidupku, harapan umatku, penuhilah ciptaanmu dengan anugerah dan kasih setiamu. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Namun kenyataan hidup kami terkadang melupakan Engkau, melupakan kasih-Mu, melupakan keselamatan yang Engkau anugerahkan untuk hidup kami. Sering kali kami lebih mengikuti nafsu dunia kami memberontak terhadap-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati-Mu. Padahal kekuatan dan kemampuan kami tidak ada, karena kami adalah hanya manusia di tanah saja. Ampunkan dosa kami ya Tuhan, layakkanlah kami, hidup kami yang hina ini. Di dalam nama Bapa Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah jemaat yang berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu wariskan dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai Anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Maranatha,
Alkitab. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Bapa di surga, dikala saat ini kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau berkata-kata dalam melalui firman-Mu ini, agar firman-Mu menjadi tidak sia-sia dari kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami, memberikan kuasa Roh Kudus dan hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yehezkiel pasal yang 37 ayat yang pertama sampai yang ke-14 berbunyi demikian. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dari perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berkata kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah itu aku bernubuat. Kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah pada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Pelitamu terang bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Karena Yesus yang memberi
kini kita mendengarkan untuk pemberitaan firman Tuhan dan sekalian doa syafaat dari Bapak Pendeta Medio Rovano. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Begitu besar kuasa dan kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami umat-Mu. Kami hendak mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh pengertian dari firman-Mu, menjadi kami taat dan setia sampai pada kesudahannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Amin. Adapun nas sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis dari Kitab Perjanjian Baru dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 di bawah judul Pentakosta. Saya bacakan sebagai berikut untuk kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini, sehingga merasakan luar biasa dalam penyertaan Tuhan di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah, dan terus beraktivitas secara produktif untuk kebaikan iman, kebaikan hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita stolanya merah. Ini adalah hari Pentakosta. Besok Pentakosta, peringatan hari yang kedua. Lalu apa sebenarnya Pentakosta itu? Apa itu Pentakosta? Hari pencurahan Roh Kudus. Tetapi arti Pentakosta bukan pencurahan Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena Pentakosta adalah hari ke-50. Pentateok, 5 kitab Taurat. Jadi dengan demikian bahwa Pentakosta itu adalah hari yang ke-50 setelah Paskah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan orang-orang Israel dikatakan dalam nas ini
orang-orang Yahudi yang saleh, mereka yang berada di perantauan di mana saja, orang-orang Israel baik simpatisan maupun yang asli keturunan Yahudi, ketika hari Paskah dan sampai pada hari Pentakosta hari 50 ini, mereka berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari besar ini. Dan ketika mereka berkumpul, inilah tepat dengan hari Pentakosta ini, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus yang mana ini? Ialah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ini, ayatnya pasal 1 ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar dari Bapakku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Jangan pergi dari Yerusalem. Yesus memang sudah naik ke surga. Tapi kamu sekalian murid-murid, jangan pergi dari Yerusalem. Tunggu janji Bapa. Kuasa dari Maha Tinggi, Roh Kudus dicurahkan bagimu. Sehingga janji Yesus Kristus jangan pergi kemana-mana, dan ini harinya yang ke-50 setelah Paskah, atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Ini adalah hari Roh Kudus dicurahkan. Kemarin hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga tanggal berapa Bapak Ibu? Hari Kamis tanggal 13, hari ini tanggal 23. 10 hari setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan. Dan itu dengan cara yang sangat luar biasa. Ketika mereka sedang berkumpul, maka terdengarlah suara dari atas sana gemuruh dan menaungi rumah tempat tinggal mereka itu, dan berupa lidah-lidah api. Roh Kudus turun dan hinggap dan masuk kepada murid-murid. Apa akibatnya? Apa hasilnya? Hasilnya ialah sebagaimana ayat yang keempat, di situ dikata maka mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus itu. Lalu saudara, bagaimana kalau penuh dengan kuasa Roh Kudus itu? Lalu kalau penuh dengan kuasa Roh Kudus itu berarti ada sesuatu perubahan. Mereka bisa menyampaikan firman Allah dengan 15 bahasa. Cek saja dari ayat ini sampai dengan bagian terakhir dari ayat ini sampai dengan ayat yang ke-11 disebutkan. Saya sudah hitung. Orang Galilea yang hanya mengerti bahasa mereka sendiri, tetapi tiba-tiba dengan kuasa Roh Kudus yang masuk dalam diri mereka, mereka bisa berkata-kata dengan bahasa semua 15 bahasa orang yang datang dari berbagai kolong langit itu. Mendengar mereka memberikan kesaksian tentang Yesus Mesias, Juru Selamat, kegenapan dari seluruh kitab para nabi di dalam Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini luar biasa. Saya sampai sekarang belajar bahasa Inggris belum terlalu menguasai. Apalagi bahasa Jepang. Apalagi bahasa yang lain. Korea, Jepang ya paling sedikit-sedikit. Jepang bisa mengucapkan arigato. Kalau Korea annyeonghaseyo bisa satu-satu, tetapi murid-murid ini bisa dalam 15 bahasa untuk menyampaikan firman Tuhan bagi orang-orang yang berkumpul dari segala kolong langit. Berarti banyak orang-orang Yahudi simpatisan
yang berkumpul untuk merayakan Paskah, merayakan hari besar keagamaan mereka. Dan itu mendengar kesaksian itu. Dan ini luar biasa. Mereka menjadi mengerti. Dan selanjutnya dalam nas ini, karena pencurahan Roh Kudus, karena kesaksian para murid dan khotbah Petrus, pada hari Pentakosta pertama dan hari Pentakosta kedua itu berapa orang yang dibaptis? Berapa Bapak Ibu? Berapa? 2 hari itu dibaptis berapa? 5.000 orang. Pernah dengar sekarang di mana ada baptisan 5.000 orang dalam 2 hari? Enggak ada. Ini hebatnya kuasa Roh Kudus itu, dan itu menunjukkan kuasa dari Maha Tinggi, bahwa Roh Kudus telah menggerakkan para murid untuk berbicara dalam 15 bahasa. Lalu kemudian orang-orang yang mendengar firman Allah itu digerakkan oleh Roh Kudusnya untuk menerima Yesus dan percaya dan minta dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian disinggung-singgung oleh orang yang ada di situ. Kalau kita baca sampai ayatnya yang ke-13, mereka mengatakan bahwa tetapi orang itu menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kalau orang penuh dengan kuasa Roh Kudus disindir-sindir, mabuk oleh anggur manis. Berarti mirip kelakuan orang yang mabuk oleh anggur dengan apa yang dilakukan oleh para murid yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Miripnya di mana? Saya juga beberapa kali terganggu oleh orang-orang yang mabuk. Saya pernah melayani, lalu ada orang mabuk masuk ke dalam rumah tempat beribadah, lalu ia nyerucus dengan bahasa Inggris yang tidak karuan. Sebagiannya saya mengerti bahasanya, sebagian mengawur. Tidak tahu malu, dia pura-pura pintar bahasa Inggris, tetapi nggak ada yang dengar karena dia sekedar mengganggu. Saya sedang melayani pemakaman, dia ambil 2 kayu, lalu dia ngedram, yaitu atap seng dari kuburan itu. Saya terganggu melayani. Ini kelakuan orang mabuk tanpa kendali. Tidak normal pemikirannya, dikendali oleh minuman keras, mabuknya itu. Dan itu negatif. Dan itu tidak normal dan tidak baik. Tetapi kalau orang dikuasai oleh Roh Kudus, ini buktinya. Bisa berbahasa yang bukan bahasanya sendiri. Kedua, mereka menyampaikan firman Tuhan, membawa orang menjadi selamat, mengerti, menerima Yesus dan hidup dalam kebenaran dan keselamatan itu. Jadi itu bedanya. Yang satu asal ngomong tetapi negatif, yang dikuasai oleh Roh Kudus ngomong tentang firman Tuhan, tentang kebaikan, membawa orang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini sangat penting kita ketahui, berasal dari Roh Kudus itu akan membawa kepada keselamatan, membawa kepada pengenalan akan Yesus Kristus, dan membawa kepada hidup yang diberkati, hidup yang baik, hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berkenaan juga hari Pentakosta, dicurahkannya Roh Kudus, berkaitan apa yang disebut dengan Allah Tritunggal. Minggu yang lalu saya juga berbicara ini. Kenapa? Karena ini penting. Kenapa? Karena ini banyak kita yang diserang oleh orang lain. Allahnya orang Kristen itu 3. Tidak, Allah orang Kristen itu Allah yang Esa, Allah yang satu, Allah yang tunggal. Tetapi caranya untuk menyelamatkan kita, ia mewujudkannya dalam Tritunggal yang Esa. Coba kita lihat, di dalam Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Baca Kejadian itu secara lengkap. Pasal 1. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, maka terpisahlah, yaitu air menjadi darat. Maka air terpisah dari darat dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Maka perkataan itu yang keluar dari Allah itu, maka perkataan itu firman menjadi manusia. Baca Yohanes pasal 1 ayat 14.
telah menjadi manusia. Perkataan Allah yang menciptakan itu telah menjadi manusia. Lalu apakah Allah selalu kekurangan kata-kata, kekurangan firman karena sudah keluar dan menjadi manusia? Tidak. Apakah saya akan kehilangan kata-kata, kehilangan khotbah ketika saya sudah berkhotbah di sini? Tidak, masih kaya, masih lengkap, masih bertambah pengetahuan dan perkataan dan hikmat, dan khotbah saya masih ada di sini. Tapi sekarang khotbah saya disampaikan bahkan lewat virtual ini. Banyak orang mendengar, tapi perkataan saya tidak habis-habisnya, masih terkumpul dan masih ada, yaitu saving di memorinya ini. Dan itulah Allah. Firman telah menjadi manusia. Dan firman menjadi manusia yang dikatakan Yohanes pasal 1 ayat 14 itu, itulah Yesus. Cara Allah, firman menjadi daging supaya manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa oleh Adam, dan Yesus ini adalah Adam yang kedua yang firman menjadi manusia supaya kita beroleh keselamatan oleh perjuangannya mengganti hukum dosa kita di kayu salib dan memberikan keselamatan bagi kita. Lalu hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Dari mana Roh Kudus itu? Yang keluar dari Bapa, yang keluar dari Yesus Kristus. Itu Roh Kudus. Kita juga punya roh. Kalau roh kita tidak ada, maka kehilangan roh, maka kita itu akan tidak mampu melakukan kebaikan dan tidak melakukan, yaitu hidup yang semestinya. Jadi demikian sudah jelas. Tidak akan usah bingung. Mudah sekali untuk mengerti Allah Tritunggal yang Esa itu. Roh yang dicurahkan hari ini, roh yang keluar dari Allah untuk menuntun, memelihara dan memimpin hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa tugas dari Roh Kudus? Saya baca-baca tadi malam. Sudah jam 1 saya sudah masih baca-baca. Ternyata membuat orang mengaku Yesus Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Saya yakin semua yang ada di sini sudah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Enggak ada yang bisa mengaku itu tanpa Roh Kudus yang memberi pengertian dan bekerja dalam hati kita. Sehingga demikian 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Tidak ada kuasa Roh Kudus mengutuk Yesus. Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus itu, maka orang mampu mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu pekerjaannya pertama-tama. Membuat 5.000 orang pada hari Pentakosta itu dibaptis. Dan ini pekerjaan Roh Kudus. Dan sekarang dari 7,5 miliar penduduk bumi, 2,5 miliar pengikut Kristus, itu Roh Kudus yang bekerja. Dan terus bertambah. Jiwa-jiwa diselamatkan, Roh Kudus bekerja. Kalau kita bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus, menyampaikan kehidupan yang bersama Yesus menjadi teladan, menjadi Injil yang dapat dibuka orang. Tetapi persoalan orang percaya, persoalan orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus yang bekerja. Nggak bisa kita maksa-maksa, nggak bisa kita yaitu memaksa orang, nanti pelanggaran dan lain sebagainya. Tapi Roh Kudus itu menggerakkan hati manusia menjadi percaya. Lalu kemudian yang kedua, menyadarkan orang akan dosa. Bapak Ibu, kalau tiba-tiba tangan ini ingin melakukan dosa, ketika tubuh ini dan kaki akan melangkah menuju ke dosa dan kebinasaan, lalu kemudian kita batal karena ada hati dan roh yang mengatakan jangan. Itu adalah bimbingan daripada Roh Kudus. Tapi kalau kita sama sekali tidak takut berbuat dosa, berarti kita tidak dibimbing oleh kuasa Roh Kudus itu. Jadi kalau kita takut berbuat dosa, lalu kemudian tidak melakukan dosa, kita ngeri untuk melakukan dosa itu, maka itu Roh Kudus telah menyadarkan kita jangan berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, ia memimpin dan memelihara hidup kita. Hidup kita bisa terpimpin, hidup kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan itu Roh Kudus. Dan kemudian Roh Kudus menghibur. Apa yang paling dihibur? Ialah ketika pada zaman gereja mula-mula, orang beribadah menyebut nama Yesus itu, lalu kemudian ditangkap, lalu dihukum, bahkan dihukum salib. Bukan hanya Yesus yang mati di hukum salib, banyak.
karena percaya kepada Yesus. Bahkan para murid Yesus juga dianiaya, disiksa dan martir. Mati bagi Yesus. Kalau kita sekarang nggak ada orang larang kita percaya menyebut nama Yesus dan beribadah. Tapi pada gereja mula-mula para murid merasakan itu. Tetapi penghiburan dan kekuatan bagi mereka adalah dari Roh Kudus. Sehingga mereka tetap percaya sampai mati sekalipun. Lalu kemudian Roh Kudus juga menyadarkan kita ada penghakiman terakhir. Lihat nanti liturgus bahwa kita dalam pengakuan iman. Ia akan datang dari sana, Yesus akan datang kembali dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini penghakiman. Segala dosa tidak Allah biarkan, pasti akan dihakimi. Penghakimannya mungkin mulai dari dunia ini, ia merasa akibatnya. Mungkin masuk penjara, mungkin dia itu tidak dihormati orang, mungkin dia runtuh harga dirinya karena berbuat dosa. Tetapi kelak pun Allah datang. Yesus Kristus sebagai hakim yang adil akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang mati dibangkitkan, yang hidup dirubah tubuhnya menjadi tubuh yang tidak dapat binasa dan dihakimi. Untuk masuk hidup yang kekal atau tidak. Kalau kita sadar apa yang kita lakukan dihakimi Allah. Kalau kita sadar bahwa kita ada penghakiman yang terakhir, penghakiman itu, maka itu Roh Kuduslah yang telah memimpin kita supaya tahu benar, tidak mau jatuh dalam penghakiman dan kemudian bukan masuk ke dalam surga pada saatnya. Saudara, baca di Almanak Nas GKI ada tema, ada subtema bulan Mei. Kehadiran Roh Kudus memampukan menjadi saksi Tuhan. Nah, kita bisa menjadi saksi. Ini ada 11 penetua dan diakon akan diteguhkan, ditahbiskan hari ini. Ini bersaksi. Ini menyampaikan firman Tuhan. Dan ini bekerja untuk gereja. Dan ini adalah formal dan inilah yang sesuai dengan aturan kita. Tetapi sesungguhnya, semua murid Tuhan dan semua orang Kristen harus bersaksi tentang imannya bagi orang lain, bagi keluarganya, bagi dunia ini. Paling tidak, hidupnya sebagai Injil yang dapat dibaca oleh semua orang. Bagaimana bisa dibaca oleh semua orang? Kejujurannya, kerajinannya, kebaikannya, keuletannya bekerja, kesungguhannya dalam setiap perkara. Sehingga demikian menjadi Injil yang dapat dibaca oleh orang. Sehingga dengan memperingati yaitu Pentakosta, bertepatan dengan hari yang ke-50 ini, dicurahkan Roh Kudus bagi kita, bagi orang-orang percaya, dan terus akan diberikan oleh Tuhan dikaruniakan. Sehingga itu menjadi kita saksi yang hidup bagi Tuhan. Jiwa-jiwa yang lain diselamatkan, jiwa-jiwa yang ada ini dipelihara untuk tetap percaya. Dan kitalah adalah saksi tentang Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selamat Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan bersama-sama naik tempat kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kami telah mendengar firman-Mu, kami bersyukur karena Roh Kudus telah dicurahkan bagi kami. Sehingga kami boleh percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus selalu memimpin dan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu dan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan bagi umat-Mu yang percaya di muka bumi ini dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mohon ya Tuhan Engkau memberkati setiap orang yang percaya kepadamu, baik yang ada di bumi, di muka bumi ini, yang ada di Indonesia, yang ada di Pulau Kalimantan, yang ada di Palangkaraya ini, yang ada di Jemaat GKI Batang Pambelum ini. Bapa, kami mohon berkati tiap-tiap pribadi, rumah tangga dan keluarga kami. Karuniakanlah kami kedamaian,
kebaikan dan kasih-Mu dicurahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengaruniakan keluarga bagi kami. Dan Engkau mengenal setiap kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Bapa, kami mohon, berkati tiap-tiap rumah tangga kami. Berikan kedamaian dan berkat-Mu melalui usaha, pekerjaan, karir, tugas, pelayanan, aktivitas kami tiap hari. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati, sehingga dapat sukses dan berhasil, membawakan sejahtera bagi kami, kelimpahan dan berkat-berkat-Mu dicurah dalam hidup kami. Dan itu semua kembali bagi kemuliaan nama-Mu dari kehidupan kami. Kita bersyukur atas keberadaan anak-anak dalam keluarga kami. Berkati anak-anak kami, baik yang masih balita, pemuda, remaja. Bapa, Engkau berkati mereka semua dalam pendidikan mereka, dalam tumbuh kembang mereka, dalam perjuangan menggapai cita-cita harapan masa depan mereka. Tuhan, karuniakan hikmat kecerdasan bagi anak-anak kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Dan terlebih ya Tuhan, mereka terus menjadi puji hormat bagi kemuliaan Tuhan di dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang telah lanjut usia dan masuk ke dalam usia indah. Bapa, Engkau berkati mereka. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan. Dan mereka terus menjadi sumber teladan, cinta dan kasih bagi kami orang-orang muda ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau memelihara gereja-gereja-Mu, sehingga orang-orang dipanggil untuk melayani Engkau, baik sebagai pendeta, guru-guru agama, vikaris, penginjil, penutua, diakon, operator LCD, tim multimedia, pemain musik gereja, dan koster, dan semua orang yang berperan dalam rumah Tuhan, dalam gereja Tuhan. Diberkati ya Tuhan kami semua, diberikan kesehatan, kekuatan, kelimpahan dan berkat-Mu, sehingga demikian kami terus melayani dengan penuh kasih bagi jemaat-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami bertumbuh dalam iman dan menjadi jemaat yang misioner, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami teringat bagi orang-orang yang sakit, kiranya Tuhan melawat mereka, memberkati perawatan pengobatan mereka, menjamah mereka dengan kuasa Roh Kudus sehingga disembuhkan Tuhan. Dan terlebih di atas segalanya, kuatkan iman percaya mereka kepadamu. Bagi jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dalam minggu ini, Tuhan berkati mereka, lengkapi kebahagiaan sukacita ulang tahun kelahiran mereka. Engkau menambahkan kasih karunia dan berkat-Mu senantiasa melimpah tercurah dalam hidup mereka. Bagi warga jemaat kami yang berulang tahun pernikahan, perkawinan dalam minggu ini, Bapa, Engkau kokohkan komitmen cinta kasih dalam bahtera rumah tangga mereka. Dan terlebih Tuhan, gerakkan hati mereka dengan kuasa Roh Kudus, mempersembahkan cinta terbaik bagi pasangan hidupnya, bagi rumah tangganya, bagi anak-anak dalam keluarganya. Sehingga demikian Roh Kudus membawa mereka hidup dalam kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini pun kami ingin berdoa untuk pelaksanaan Sinode Umum Gereja Kalimantan Pengelis yang ke-24 tanggal 6 sampai 9 Juli 2021 di Kuala Kurun. Berkati Sinode Umum Tuhan sebagai tempat pengambilan tertinggi di Gereja Kalimantan Pengelis, sehingga itu semua boleh berjalan dengan lancar dan baik, baik peserta, panitia, majelis sinode. Tuhan berkati sehingga boleh melaksanakan ini dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan penting bagi kemajuan Gereja Kalimantan Pengelis ke depan. Berkati majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, dan semua para pendeta, diakon, dan jemaat-jemaat-Mu. Dan itu semua Engkau memberikan kebaikan, damai, sejahtera dalam hidup kami masing-masing. Di tengah-tengah pandemi yang sulit ini, berkati negeri kami ini, berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Terlebih kami bersinergis untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini pulang, sebentar lagi pada saatnya nanti, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan melanjutkan tugas aktivitas kami. Dan sampai pada kesudahan hidup ini, Tuhan memberkati, menyertai, memimpin dan memelihara kami sekalian. Inilah Tuhan segenap doa kami, yang kami serahkan di dalam satu nama yang berkuasa,
Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sudah mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya. Sekarang kita akan menyaksikan acara peneguhan melalui pentabisan beberapa orang saudara ke dalam jabatan penetua dan diakon tambahan yang akan diteguhkan melalui pentabisan untuk maju ke depan. Yang pertama, Lili Rensin SPD, jabatan penetua. Lilis Wi Ugang, jabatan penetua. Kristina, jabatan diakon. Deliana Midel Ranggan, jabatan diakon. Ina Elpina, jabatan diakon. Ledesia, jabatan diakon. Susanti Hartani, jabatan diakon. Markuni, jabatan diakon. Gunawan Jaya Putra, jabatan diakon. Elta Veronica, jabatan diakon. Lara Logensa, jabatan diakon. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena saudara-saudara telah menerima suatu tugas pelayanan di dalam jemaat, maka hendaklah saudara mendengarkan firman Allah tentang pelayanan gereja. Allah adalah Allah yang suka akan ketertiban. Ia bukan Allah yang suka pada kekacauan. Oleh sebab itu, hendaklah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan gereja, jemaat, dilakukan dengan tertib
dan teratur. Ada bermacam-macam karunia roh yang satu, ada bermacam-macam karunia roh yang satu, ada berbagai-bagai cara mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi yang memberikan kekuatan untuk itu kepada setiap orang adalah Allah yang satu. Allah yang satu juga. Pada tubuh yang satu ada banyak anggota, tetapi masing-masing tidak sama tugasnya. Begitu juga kita merupakan satu tubuh yang kepalanya adalah Yesus Kristus. Saudara masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian berbeda dari Allah. Sebab itu, sebagai pengelola yang baik dari pemberian Allah, hendaklah saudara menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Orang yang mempunyai karunia untuk mengabarkan berita dari Allah haruslah mengabarkan berita dari Allah itu menurut kemampuan yang ada padanya. Orang yang mempunyai karunia untuk menolong orang lain haruslah sungguh-sungguh menolong orang lain. Orang yang mempunyai karunia untuk mengajar haruslah sungguh-sungguh mengajar. Orang yang mempunyai karunia untuk memberi semangat kepada orang lain harus sungguh-sungguh memberi semangat kepada orang lain. Orang yang mempunyai karunia untuk memimpin haruslah sungguh-sungguh memimpin. Orang yang mempunyai karunia untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain harus melakukannya dengan senang hati. Karena itu kita berusaha supaya Allah diagungkan dalam segala sesuatu. Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah kepala gereja memanggil kita ke dalam pelayanannya. Oleh sebab itu hendaklah kita menyadari akan karunia atau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi, saudara-saudara dipanggil untuk suatu pelayanan yang istimewa dan akan diteguhkan melalui pentabisan pada hari ini ke dalam jabatan penatua dan diakon. Oleh sebab itu dengarlah bagaimana tugas para penatua dan diakon. Sebagai orang yang bekerja sama dengan pendeta, hendaklah saudara berusaha supaya anggota jemaat hidup dalam iman, pengharapan dan kasih. Saudara-saudara ikut bertanggung jawab supaya anggota jemaat hidup sesuai dengan firman Allah, dan juga agar orang-orang muda diajar dalam pengetahuan dan takut akan Allah. Hendaklah saudara menyatakan belas kasihan terhadap orang-orang yang miskin, mereka yang sesat dan menderita. Usahakanlah agar kehidupan dan organisasi jemaat berjalan dengan tertib dan teratur, serta nama baik gereja terpelihara. Dalam hal mempertahankan kebenaran dan demi kebaikan bersama, saudara-saudara harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Usahakanlah supaya sebagai pemimpin di dalam jemaat, saudara dapat hidup sebagai teladan dan panutan dari warga gereja. Kelolakanlah keuangan dan harta milik gereja dengan baik dan setia. Ingatlah bahwa gedung gereja, perumahan dinas, dan tanah perwatasan gereja merupakan sarana kesaksian gereja. Oleh sebab itu haruslah terpelihara dengan baik. Usahakanlah agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan peraturan gereja. Perjanjian. Karena saudara telah bersedia menerima tugas dan tanggung jawab sebagai penatua dan diakon, maka saya bertanya kepada saudara-saudara. Pertama, apakah saudara berjanji untuk melakukan tugas dan tanggung jawab saudara dengan setia menurut firman Allah
dan sesuai dengan peraturan Gereja Kalimantan Pengelis. Jikalau memang demikian, maka jawablah. 2. Apakah saudara berjanji untuk melayani Kristus dan gerejanya dengan tidak takut akan manusia, setia membaca Alkitab dan meminta doa, rajin mengikuti kebaktian jemaat, sehingga dengan demikian menjadi teladan yang baik bagi warga jemaat? Jikalau memang demikian, maka jawablah. 3. Apakah saudara berjanji untuk memelihara dan menjaga nama baik Gereja Kalimantan Pengelis dalam kehidupan keluarga, bergereja, bermasyarakat, dan bernegara? Jikalau memang demikian, maka jawablah. Saya bersedia dengan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara telah menyatakan janji di hadapan Allah dan jemaatnya. Sekarang hendaklah saudara berlutut untuk mendapat peneguhan melalui pentabisan bagi tugas dan tanggung jawab atas jabatan gerejawi yang saudara-saudara terima. Terimalah berkat pentabisan ini. Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memanggil saudara dan kami untuk melayani jemaatnya, Dialah yang melengkapi dan meneguhkan saudara supaya dapat melakukan tugas saudara untuk kemuliaan Allah dan pembangunan jemaatnya. Amin. Silakan untuk berbalik ke hadapan jemaat. Nasihat kepada sidang jemaat. Anggota jemaat sekalian, hormatilah para penetua dan diakon, karena tugas dan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Bantulah mereka dalam pelayanan. Dukunglah mereka dalam doa, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan sukacita. Dan kita sekalian bertumbuh dalam kedewasaan iman, menuju kehidupan yang lebih sempurna di dalam Yesus Kristus. Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi, saksi Tuhan di dalam dunia. Roh Kudus, kobarkanlah api kuasa-Mu dalam hati kami yang berdosa.
merapat. Di dalam dunia, Roh Kudus kobarkanlah api kuasa-Mu dalam hati kami yang berdosa. Kita panjatkan doa kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memelihara gereja-Mu dan selalu memanggil orang-orang yang melayani pekerjaan-Mu. Tolonglah dan perlengkapilah para hamba-Mu ini, pimpinlah dan berilah Roh Kudus-Mu supaya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan sukacita untuk kemuliaan nama-Mu. Mampukan mereka memberitakan firman-Mu, baik dengan perkataan maupun melalui teladan hidup. Sertai mereka dalam melaksanakan tugas pekabaran Injil, pelayanan pengembalaan, sakramen, pengajaran, dan pembinaan jemaat. Berilah mereka hikmat-Mu sehingga mampu untuk mengatasi segala tantangan dan kesulitan. Teguhkanlah iman mereka agar menjadi anak-anak-Mu yang setia dalam mengikuti seluruh kehendak-Mu. Berkatilah hidup mereka beserta seluruh keluarganya. Amin. Mari kita dengarkan puji-pujian dari Penitua Diakon yang baru ditabiskan.
Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Nats mengantar persembahan yang terambil dari Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Demikian bunyinya. Ada yang menyimpan harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, setiap hari kami merasakan kasih sayang. Kami melihat dan merasakan begitu baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tidak mampu kami hitung berkat-Mu dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai dan memberkati perjalanan kami. Ketika saat ini kami mempersembahkan persembahan kami, biarlah ini menjadi syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, ya Tuhan. Dan kami selalu serahkan hidup kami di dalam kuasa dan kasih-Mu. Amin. Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh menyertai langkah-Mu. Terus terus meluapi hati-Mu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejana-Mu. Terus terus meluapi hati-Mu, dengan kuasa-Nya. Bejana-Mu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejana-Mu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Baik, ketiga kita bangkit berdiri. Terus tak berubah kasih-Nya. Bejana-Mu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, Dia yang amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejana-Mu. terus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.